Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hidup kita harus berubah sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan ikhlas, rajin, dan penuh dengan sukacita. Dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-8 memberitahukan kepada kita, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memberikan contoh di ayat ini kepada kita sekalian mengenai pelayanan, membagi sesuatu. Bagaimana cara dia melakukan pelayanannya? Dengan hati yang ikhlas, bukan dengan pelit, tetapi dengan rela membagi sesuatu kepada orang lain. Saudara yang terkasih oleh Yesus Kristus, contoh yang kedua yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah mengenai para pemimpin. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Tidak boleh malas menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, pengurus gereja, diaken, dan penatua. Jika malas, berarti tidak pantas menjadi pemimpin. Contoh ketiga yang dipakai oleh Rasul Paulus mengenai kemurahan. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di gereja ada orang-orang yang seperti ini. Orang sangat murah hati. Kalau gereja butuh mobil, dia selalu memberikan mobilnya untuk dipinjam. Jika gereja butuh uang, maka dia selalu mendukung keuangan, dana yang dibutuhkan oleh gereja itu. Orang seperti ini dinasihatkan oleh Paulus agar memberinya dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut. Mungkin karena begitu seringnya gereja meminta tolong kepada dia, sehingga membuat dia merasa terbebani. Paulus mengatakan, lakukanlah dengan sukacita. Dari ketiga contoh ini, kita melihat bahwa semua yang telah terlibat dalam pelayanan dinasihatkan untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita. Pada bagian lain, Paulus menasihatkan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus telah bercahaya atas kamu. Kalimat ini merupakan kalimat lukisan keadaan manusia secara rohani. Kita mati secara rohani sebelum mengalami pertobatan, sebelum dilahirkan kembali oleh air dan roh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dan itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Kristuslah yang membebaskan kita dari keadaan itu, sehingga kita bangkit dan bangun dari tidur. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah percaya, kita diperingatkan agar bangunlah dari kemalasan rohani, yang tidak ada kegairahan hidup. Sukacita melayani Tuhan haruslah jauh lebih besar dari sukacita pada waktu pertobatan dan menerima Tuhan Yesus. Maka kita
harus berjaga-jaga agar jangan sampai kita tertidur. Dalam arti hanya merasa cukup diselamatkan dan datang aktif ke gereja atau persekutuan di setiap minggunya. Tidak cukup demikian, semangat orang yang melayani harus lebih besar daripada orang yang dilayani itu sendiri. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dituliskan kepada kita sekalian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kehidupan kita itu berliku-liku. Kadang kita berada pada jalan yang mulus, namun kadang juga kita berada pada jalan yang penuh kerikil. Selain itu, hidup kita juga seperti suatu perputaran roda. Kadang kita berada di atas, kadang juga kita berada di bawah. Pada saat kita berada di jalan yang mulus dan posisi di atas, mungkin tidak terlalu sukar kita setia pada Tuhan. Namun ketika kita mengalami berbagai kesukaran dan permasalahan di dalam kehidupan kita, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tadinya semangat melayani Tuhan, tetapi sekarang batang hidungnya pun tidak kelihatan lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa lagi melayani Tuhan dengan baik. Apalagi kalau sudah mapan dalam pekerjaannya dan sangat sibuk dan merasa sudah senior, seringkali orang tersebut menyerahkan segala tanggung jawabnya kepada orang lain. Lalu dari belakang orang tersebut bercerita tentang segudang pengalaman dan keberhasilan tanpa membantu sedikit pun pada mereka yang saat itu berkecimpung di dalam bidang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tanpa disadari orang Kristen tersebut sudah kendor kerajinannya melayani Tuhan. Dia tidak lagi berjuang untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di gereja di mana ia bergereja. John Wesley, pendiri gereja Metodis, mempunyai perawakan yang sangat kecil. Suaranya lembut, namun semangat pekabaran Injilnya membara karena beliau tahu dan sangat menghargai talenta yang diberikan oleh Tuhan. John biasanya pergi mengabarkan Injil dengan menunggang kuda setiap hari. Ia menempuh jarak kurang lebih 30 sampai 100 km. Dalam perjalanan, ia selalu meletakkan tali kengkang kudanya sambil membaca buku-buku. John setiap pagi bangun jam 4 pagi, subuh, dan baru beristirahat pada jam 10 malam. Pada saat usia lanjutnya ia mendapat penghormatan dari teman-temannya dengan menghadiahkan kepadanya sebuah kereta kuda khusus yang diperlengkapi dengan lemari buku dan meja tulis. Dengan demikian ia boleh lebih leluasa untuk menulis dan membaca buku di atas kereta kuda itu. Selama 6 tahun, ia berhasil mengumpulkan laporan tulisan dalam bentuk tulisan cepat sebagai tambahan catatan hariannya. Pada waktu ia berumur 83 tahun, ia malu mengakui bahwa ia tidak sanggup lagi berkhotbah 2 kali sehari. Sungguh suatu semangat pelayanan John
Ini sangat luar biasa. Inilah John, seorang tokoh legendaris yang tidak pernah terlupakan. Semangatnya tidak terkalahkan oleh yang lain. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Barangkali umur kita masih belum setua John ini. Tetapi semangatnya, apakah sama dengan melayani Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk berperan secara aktif dalam pelayanan di mana kita bergereja, di mana kita diberikan kepercayaan dalam sebuah gereja itu, sesuai dengan panggilan dan karunia kita masing-masing. Mari kita terus semangat dalam melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.